Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hadrian Bainer Taslim selaku Associate Director PT Universal Broker Indonesia Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Mainar, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Mas David. Kabar baik, Mas. Baik, terima kasih Pak Mainar sudah meluangkan waktu di IDX Channel di perdagangan hari ini. Beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua, indeks harga saham gabungan ini masih bergerak di zona merah. Tekanan yang terjadi hari ini cukup dominan, tapi tampaknya level support masih mampu dipertahankan sampai saat ini di 6.800-an. Meskipun di sepanjang perdagangan hari ini beberapa kali tadi indeks harga saham gabungan sempat menyentuh di 6.700-an. Bagaimana analisis Anda secara teknikal pola pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang hari ini? Ya, IISG hari ini sebenarnya memang menguji resisten dia ya. Jadi memang cenderung koreksi. Support IISG saat ini ada di area MA20-nya di level 6745. Jadi itu level support IISG yang perlu diperhatikan investor. Resistennya masih sama di area 6932 sampai 6961. Nah, jadi area masih konsolidasi dulu dan memang cenderung koreksi dulu karena memang lagi menguji level resisten. Seperti itu, Mas Devi. Baik, untuk perdagangan esok hari kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan? Apakah support 68 masih akan mampu dipertahankan mengingat dari tekanan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini atau kemungkinan untuk menguji kembali di level 6.700-an, Pak Mainar? Ya, ini sebenarnya sudah hari keempat merah IISG secara candlestick dan ini kemungkinan besar akan masih menguji level supportnya nih di 6745 sampai 6789. Jadi akan menguji level MA20 sampai MA10 dulu nih. Kelihatannya masih konsolidasi dulu. Baik, Pak Mainar, dari sisi sektoral ini saham-saham yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan hari ini datang dari perbankan, terutama dari beberapa perbankan big cap yang hari ini mengalami koreksi setelah pada perdagangan sebelumnya sudah menguat cukup signifikan. Yang cukup menarik juga dari beberapa perbankan big cap BMRI yang hari ini mulai pelaksanaan harga stock split, tapi hari ini justru bergerak di zona merah dan tadi sempat melemah di atas 1%. Meskipun posisi saat ini sudah berada di harga 5.200, ini sudah harga stock split ini. Bagaimana analisis Anda? Iya, Bank Mandiri ini secara teknikal, secara habis yang stock split masih area sideways sebenarnya. Memang dia sempat menguji level MA20-nya di 5.120 ya di setengah harga stock split ya. Biasanya cenderung stock split mungkin ini saya bilang kagetan aja, kalau saya rasa kagetan aja. Sebenarnya secara chart tidak terlalu gimana juga, tidak jebol support juga, masih area boleh di hold BMRI gitu ya. Jadi ini justru malah peluang buat teman-teman entry BMRI karena harganya sudah lebih terjangkau gitu. Secara stock split kan total aset kita kan tidak terpengaruh ya, karena kan ketika harga berkurang tapi kan sahamnya dikali lipat juga. Jadi sebenarnya ini hanya perubahan harga di sahamnya aja, di market aja gitu. Jadi saya rasa mungkin masih penyesuaian, tapi secara chart tidak ada jebol support dan masih area sideways untuk Bank Mandiri. Ada pengaruh tidak Pak Mainar sebelum pelaksanaan stock split, terutama pada perdagangan kemarin ini BMRI sudah naik signifikan begitu. Dan ketika pelaksanaan harga stock split mengalami koreksi di perdagangan hari ini, apakah ini memang cukup wajar terjadi, sementara untuk posisi jangka menengah dan jangka panjang dengan sisi fundamental, dengan sisi harga yang lebih terjangkau, BMRI masih menarik sampai sejauh ini? Ya, betul. Jadi secara jangka panjang, jangka menengah sebenarnya Mandiri masih oke, masih menarik. Ini memang justru yang bikin naik sebenarnya bukan stock split ya, tapi lebih ke arah dividennya yang sebelum ini gitu ya. Ya, dan jadi ini memang koreksi juga masih koreksi wajar pasca kumdet dividen, dan ini juga stock split saya rasa masih penyesuaian aja. Jadi saya rasa efeknya nanti stock split mungkin akan berasa di beberapa hari ke depan gitu ya. Setelah penyesuaian mungkin Mandiri diharapkan setelah stock split likuiditasnya makin bertambah kan. Justru itu yang diharapkan. Mungkin saya rasa masih penyesuaian aja di market. Bisa diulang kembali Pak Mainar target terdekat nantinya untuk BMRI dengan penutupan di angka 5.200 di sesi kedua hari ini? Ya, resisten
Bank Mandiri adalah di area 5475 sampai 5500, yaitu area high tertinggi di bulan Maret dan di bulan Desember ya, harga sebelum stock split ya. Harga stock split resistennya di area 5475 sampai 5500 nih. Supportnya teman-teman boleh batasi pakai angka psikologis bulat aja di area 5000. Selama Mandiri di atas harga 5000 itu masih layak untuk di hold. Baik. Gitu. Oke, kita bergeser ke BBCA. Pak Maynard, melemah di 1,42%, 8675, tampaknya level 87 kembali ditinggalkan oleh BBCA. Iya, BCA ini saya bilang lagi nangkring di resisten ya, lagi di harga atas. Teman-teman bisa perhatikan nanti ketika dia koreksi sehat ke area support MA20 di area 85.570 nih. Itu nanti BCA biasanya kita buy on support aja. Saat ini sih masih di area resisten, masih nanggung ya, masih dia nangkring, nggak usah, saya masih konsolidasi di area atas nih. Jadi kita tunggu aja, tunggu on support. Saya masih sideways di resisten, masih Anda boleh tunggu dulu sampai dia koreksi ke level supportnya. Baik, bergeser ke BBRI Pak Maynard, 4820 Pak, menguat di 0,42%. Ya, Bank BRI ini juga bagus ya, secara dividen masih kuat, ternyata tidak koreksi terlalu dalam dan masih area sideways. Saya rasa Bank BRI Anda boleh masuk bertahap di area sekitar 4760 sampai 4800 nih, area MA50 sampai MA20 nih, karena masih sideways. Anda boleh cicil beli dulu dengan level support terdekat adalah di 4670 nih, level support terdekatnya. Dan targetnya di area 4920 sampai 5000 nanti. Oke. Kemudian BBNI di penutupan sesi kedua hari ini ditutup flat Pak di 9350. Ya, ini tutupannya ditarik ke atas lagi ya, lumayan ya. Jadi masih harga sesuai harga penutupan kemarin ya. Ya. Ini udah doji high 3 kali nih. Jadi kalau Bank BNI doji ini masih ragu-ragu ya, masih sideways. Jadi masih wait and see dulu. Kalau Anda melihat level supportnya adalah di area 9100 nih, area MA20-nya. Nah, target terdekat di BBNI adalah di 9750 nih, di area tertinggi dia di bulan Maret. Nah, itu resistennya di 9750, supportnya di 9100. Baik, penutupan hari ini di 9350 lebih cenderung bergerak di zona merah, namun di menit-menit terakhir jelang penutupan sesi kedua hari ini, BBNI harganya tampaknya ditarik lagi ke atas dan ditutup di 9350 dan tadi sempat menyentuh level terendahnya di 9200. Analisis dan rekomendasi dari beberapa perbankan big cap dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Maynard, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan Pak bagaimana update penutupan dari indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Tampaknya kabar baik pemirsa datang dari indeks harga saham gabungan karena akhirnya di penutupan sesi kedua IHSG ditutup di zona hijau dengan mengalami penguatan tipis di 0,09%. Secara intraday-nya dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 6.827.033, level tertinggi di 6.859.693, tidak jauh berubah atau tidak ada perubahan ketika saya update di pukul 15.30 tadi, sementara level terendah di 6.781.524. Nah, di menit-menit terakhir penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditarik ke zona hijau atau berbalik arah ke zona hijau. Ini dengan mengalami penguatan tipis saja di 0,09% dan ditutup di level 6.833.178. Update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Dan selanjutnya saya juga akan sampaikan bagaimana data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami di penutupan sesi kedua hari ini, pemirsa. Di antaranya adalah pergerakan beberapa indeks lainnya seperti posisi dari MNC 36 tampaknya tertekan di 0,36% di 357.410. LQ45 ini tertekan di 0,57% di 937.673. Sementara Jakarta Islamic Index juga melemah di 0,23% di 569.269. Selanjutnya, kami juga akan sampaikan bagaimana rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Tampaknya sektor energi lagi-lagi memimpin penguatan, pemirsa, di 1,68%. Kemudian juga sektor industri menguat di 0,48%. Sementara yang
menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini. Barang baku tertekan di 1,18% maksud kami, sementara infrastruktur melemah di 0,88%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers di penutupan sesi kedua hari ini. Di mana dari pertambangan batubara ada Adaro menguat di 3,40%, Sage hari ini menguat signifikan 24,56% di 426, Pegas juga menguat di 3,69% di 1405, dan Cuan tampaknya masih melanjutkan cuan sampai dengan sore hari ini menguat di 10,49% dan ditutup di level 895. Sementara posisi saham-saham yang mengalami pelemahan yang cukup dalam dan menjadi pemberat tampaknya didominasi oleh perbankan big cap. Tadi pun sempat kita ulas dan sudah direkomendasikan support dan resisten dan target untuk jangka pendek dari perbankan big cap ini. PMRI melemah di 0,96% di 5.200. Kemudian BBCA tertekan di 1,42%, BBRI juga melemah di 0,92%. Infrastruktur telekomunikasi ada Telkom juga tertekan di 0,72%. Level masing-masing saham di penutupan sesi kedua dapat Anda saksikan juga di grafis yang ada di layar televisi Anda. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hadrian Mainar Taslim selaku Associate Director PT Universal Broker Indonesia Sekuritas. Pak Mainar, ini posisi dari penutupan IHSG di sesi kedua hari ini akhirnya kembali ditutup di zona hijau ini di menit-menit terakhir berbalik arah menguat tipis saja di 0,9%. Apa yang bisa kita cermati dengan pola teknikal di menit-menit jelang penutupan ini, terutama untuk proyeksi indeks harga saham gabungan untuk perdagangan di esok hari? Ya, dengan penutupan yang hijau ini sebenarnya masih sangat positif ya. Jadi IHSG akhirnya tetap berada di atas channel line. Kalau saya bikin garis channel trend line, dia masih di atas trend line. Jadi ini sentimen positifnya IHSG untuk melanjutkan penguatan dalam jangka pendek ya. Jadi ini sesuatu yang bagus bagi investor. Baik, dengan posisi 6.833 dan tadi Anda katakan dari analisis kecenderungan besok peluang menguat lebih terbuka cukup lebar. Arahnya akan kemana Pak, terutama dari sisi resisten terdekat? Resistennya dia akan menuju proses jangka pendeknya adalah di 6.932 sampai 6.961 lagi nih. Ini kita harapkan IHSG akan menguji resisten di level tersebut ya. Itu area tertinggi di bulan Februari, sekitar Februari sampai awal Maret. Nah, itu kita harapkan IHSG akan menguji level resisten di area tersebut kembali. Baik, dari review indeks harga saham gabungan kita akan coba beralih ke rotasi pergerakan sektoral. Tadi juga sudah kita sampaikan informasinya. Energi lagi-lagi memimpin penguatan Pak Mainar di penutupan sesi kedua. Dari pertambangan batubara tampaknya masih mendominasi ini. Tampaknya rilis kinerja, kemudian juga dividen jumbo tahun buku 2022 masih menjadi perhatian dari para investor. Kita ke Adaro terlebih dahulu. Analisis Anda dengan penguatan 3,74% dan Adaro sudah berbalik kembali di atas level 3.000-an, Pak. Ya, Adaro ini saat ini sebenarnya ada di area resisten trendline ya. Jadi area cenderung bisa taking profit. Kita lihat besok ya. Jika besok dia tidak bisa menembus atau bertahan di atas level 3.050, maka Adaro punya kecenderungan taking profit terlebih dahulu. Nah, itu untuk secara teknikal ya. Seperti itu. Baik, dengan kenaikan signifikan peluang untuk esok lebih ke arah profit taking begitu. Sebelum jeda, ITMG sudah kembali di atas 40 ribuan, bahkan di 40.525, menguat di 1,57%, Pak Mainar. Ya, untuk ITMG ini sebenarnya udah jadi uptrend ya, apalagi dengan kepastian dividen sebesar 6.100 perak kurang lebih ya. Ini akan dividen jumbo ya, ITMG ini termasuk saham-saham yang bagi dividen besar. Nah, untuk support supportnya di MA10 di sekitar 39.500 dan resisten di high 3 hari sebelumnya di 41.500. Jadi untuk ITMG tapi hati-hati dengan yang dividen trap. Jadi ITMG kita punya memori kalau habis dividen terlalu besar biasanya ada koreksi juga gitu. Jadi ini perlu dicermati oleh para investor juga. Jadi untuk yang pegang modal bawah mungkin bisa hold, tapi untuk yang ngejar dividen saat ini mungkin jangan terlalu dikejar ya. Takutnya Anda kena dividen trap. Itu aja sih untuk ITMG.
Baik, beberapa saham pertambangan batubara yang hari ini memberikan kontribusi terhadap penguatan di sektor energi dan juga penopang indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dan selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama dari properti ada P1, lebih ke arah buy on weakness di kisaran 450 hingga 454 dengan target yang paling tinggi ada di 484 dan target terdekat di 478, sementara support yang bisa diperhatikan hingga ke 438. Kemudian dari teknologi ada MTech direkomendasikan buy on breakout, kemudian targetnya maksimal ke 1060, sementara support yang paling diwaspadai atau diperhatikan ada di level 785. Kemudian dari saham pilihan yang ketiga ada MDKA, lebih ke arah buy on weakness di kisaran 4070 hingga 4100 dengan target di 4500, sementara support yang bisa diperhatikan paling rendah di 3770. Kemudian kita beralih ke saham pilihan yang terakhir ada BP, lebih ke arah spekulatif buy di 162 hingga 165 dengan target hingga ke 186 dengan support yang diperhatikan di 147. Itu dia 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hadrian Mainer Taslim, Associate Director PT Universal Broker Indonesia Sekuritas. Pak Mainer, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita ke saham pilihan yang pertama dari properti, ada P1, lebih ke arah buy on weakness, analisis secara teknikal dan pertimbangan sehingga saham ini masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Ya, untuk Pakuwon sendiri ini menarik ya, karena dia sudah rebound dari level terendahnya 414 ya dalam 2 minggu terakhir, dengan resisten sebenarnya ada di 468, resisten minor, resisten tingginya ada di 478 sampai 484. Nah, ini yang menarik adalah Pakuwon ini memiliki volume yang besar secara teknikal dalam 2 hari terakhir nih, yang volumenya bisa di bawah 10 miliar. Rata transaksi 2 hari terakhir ini menembus 20 miliar per harinya, jadi sedang rame-ramenya nih secara teknikal. Jadi tapi kan sudah rally cukup panjang, kita akan tunggu momen entry ketika dia koreksi sehat ya, itu koreksi di area sekitar 448 sampai 454, itu adalah area-area on support dia nih di MA50, nanti kita akan bisa ambil entry momen buy on weakness. Nah, itu untuk Pakuwon, Pak. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang kedua dari teknologi, ada MTech ini. Juga masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Hari ini menguat di 3,77% dan ditutup di level 825. Pak Mainer, meskipun dalam beberapa bulan terakhir MTech lebih cenderung mengalami tekanan. Ya, jadi beberapa bulan terakhir ini downtrend besar ya, dari 3.000 sampai sekarang udah di level 800-an ya. Terendahnya di 725, lalu setelah itu dia mulai mengandai dan sudah mulai penguatan nih seminggu terakhir, dan volumenya cukup besar nih. Sekarang transaksi sekitar 30 miliar. Ini transaksi 25 miliar. Dan ini cukup oke karena ada resisten di 825 dan sudah mulai ada tanda-tanda mau golden cross nih MA10 ke MA20-nya. Tapi kita udah bersiap-siap buy if breakout di area 825. Nah, itu untuk MTK. Targetnya ada di 960 sampai 965 di MA50-nya. Support terdekatnya adalah di area sekitar 725 atau area support terjauhnya. Posisinya ya, masih downtrend tidak, Pak Mainer, dari sisi pola pergerakannya? Secara jangka panjang masih downtrend karena belum menembus MA50 di area 960, tapi sudah mulai ada penguatan nih, dan dalam jangka pendek sudah ada tanda-tanda sudah mau siap-siap golden cross, sudah mulai ada tanda-tanda reversal. Makanya masih boleh entry buy if breakout resisten 825, maka potensi dia akan menguji resisten MA50-nya. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, MDKA. Penutupan hari ini di 4.190, menguat di 2,20%. Dalam sepekan terakhir, MDKA juga rata-rata bergerak di zona hijau ini. Analisis untuk MDKA. Ya, MDKA juga ini sebenarnya terkena fluktuasi emas juga ya tampaknya ya. Ini memang sudah ada rebound dari 3770 ya. Ini sudah bagus, sedangkan ada pola koreksi sehat di atas supportnya di area 4.000
4080 sampai 4100 nih area support dia nih, area buy on weakness dia. Dan ini juga sama, sudah ada mulai tanda-tanda golden cross nih, MA10 mulai berpotongan ke atas ke arah MA20. Jadi ada entry signal atau sinyal beli secara teknikal gitu, golden cross. Nah ini investor boleh cermati di area supportnya itu, buy on weakness-nya. Baik, kita beralih ke sampel yang terakhir pemirsa, ada BP, lebih ke arah spekulatif buy ini dengan target ke 186, sementara support yang diperhatikan di 147. Analisis untuk BP, Pak Maynard, di mana penutupan sesi kedua hari ini menguat cukup signifikan di 11,56% dan sudah ditutup di level 164. Tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 169 secara intraday. Betul, BP ini saya di screening dan ternyata masuk saham yang high frekuensi ya hari ini ya. Dengan frekuensinya bisa 2,4 kali dan likuiditas sampai 70 miliar nih. Jadi ini ada sinyal lagi rame ya, lagi rame ditransaksikan di pasar. Dan saya rekomendasikan untuk spekulasi beli karena ini adalah harga di bawah 200 sehingga cenderung high volatility ya untuk saham-saham ini. Jadi spekulasi beli, Anda bisa cermati di area 164, 165, Anda boleh entry dengan supportnya di 147 sampai 150 nih. Targetnya saya lihat di resisten di bulan Februari di 183 sampai 186. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Pewon, MTEK, MDKA, dan juga ada BP. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Langsung saja menjawab beberapa pertanyaan, Pak. Kita ke Goto terlebih dahulu. Ada beberapa penanya. Yang pertama, Hani dari Jakarta Selatan menanyakan Goto, support dan resistennya. Sudah ambil posisi di 116 ini. Nyangkut penutupan hari ini di 110. Kemudian tidak menyebutkan nama dan lokasi, juga menanyakan saham Goto. Bisa cicil buy di harga berapa, kemudian juga support dan resisten yang bisa diperhatikan. Silakan Pak. Ya, Goto ini memang sekarang lagi terkena imbas tech winter ya dari banyaknya startup yang berguguran karena cost of fund makin mahal dengan the Fed naikin suku bunga cenderung ya. Jadi untuk sideways sendiri dia posisinya masih sideways ya. Support sendiri ada di area 103 nih, 102 sampai 103. Nah itu yang teman-teman boleh cermati. Nah untuk Goto saya lihat nih masih sideways, jadi kalau teman-teman mau cicil beli ya buy on support. Nah untuk resisten terdekat adalah di 118 nih, MA20-nya baru nanti di level tertingginya yang di bulan Maret adalah 132. Nah itu untuk level resistennya. Baik. Nah untuk saya sendiri ya lebih arah nunggu sih sebenarnya Goto. Oke, selanjutnya ada John Aling dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur menanyakan saham Aman, Pak, yang sementara sedang disuspensi. Apa yang menjadi penyebabnya, kemudian prospeknya ke depan seperti apa? Penutupan hari ini dalam proses suspensi ada di 282, Pak Maynard. Iya, untuk saham Aman jujur saya tidak tahu alasan suspensinya, tapi secara harga memang turun signifikan ya. Dia turun dari 1225 lalu menuju level 282 lalu disuspend nih tanggal 3 April. Okay. Saya rasa ini karena cooling down ya dari bursa karena turun signifikan. Tapi penyebabnya mungkin nanti kita mesti cari tahu lebih dalam terkait emiten tersebut. Mungkin ada public expose, kita tunggu aja penyebab suspendnya apa. Oke, selanjutnya Bapak Alan dari Riau menanyakan TINS, Pak Maynard, support dan resisten terdekat. TINS, tim TBK. Nah ini saat ini emang lagi koreksi ya di bawah MA10. Support terdekatnya adalah di 935 Pak, agak jauh memang support terdekatnya. Resistennya di 1060 di MA20-nya. Itu untuk resisten TINS. Ini cenderung koreksi ya TINS-nya saat ini. Oke, selanjutnya Bapak Anggiat dari Bekasi menanyakan saham BSML, Pak Maynard. Bintang Samudra Mandiri Lines Tbk. Hari ini koreksi cukup dalam 4,17%, ditutup di 230. Iya, BSML ini termasuk saham downtrend ya dari berapa nih? ATH-nya di 2150 nih. Sekarang di level 230, jadi udah sepersepuluhnya dari all time highest-nya gitu ya. Nah, untuk saya BSML saat ini ada ini ya, volume spike namanya. Jadi ada volume yang terakhir cukup ramai diperdagangkan, tapi secara teknikal dia belum ada konfirmasi. Jika Anda mau spekulasi beli, mungkin support terdekatnya di 214 nih. Oke. Ya kan? Nanti sistemnya di 263 di MA20-nya. Itu baik, untuk level yang perlu Anda cermati. Selanjutnya Ibu Jenny menanyakan ada raw mineral, ADMR. Apakah sudah diperbolehkan untuk ambil posisi, Pak? Ya, ADMR ini sama seperti ikut ini ya, ngombongan batu bara ya yang ada penguatan ya. Jadi ini juga boleh ada buy on weakness di level 1180 sampai 1200 nih. Buy on weakness. Nah, ya supportnya Anda bisa lihat di area terdekatnya ini sekitar di
level 1100 nih untuk level Baik. support terdekatnya, resistennya di 1375 di MA50-nya. Terakhir BJTM singkat saja Pak, dari Bapak Susilo di Blitar, jelang RUPS arahnya kemana penutupan hari ini di 7.30? Singkat saja Pak Mainar. BJTM ini arahnya masih konsolidasi dulu, secara chart candle bentuknya saham tidur ya, maksudnya pergerakannya cuma 1% sampai 2% sehari, jadi tidak terlalu bergerak volatile. Resistennya di 745 sampai 750. Supportnya Anda boleh liatin di level 715 nih. Itu untuk support BJTM. Baik, Jadi jawaban saham yang kurang tidak terlalu volatile ya. Jadi ini ya tidur lah sahamnya, agak diem. Baik, BJTM untuk Bapak Susilo yang ada di Blitar. Sebenarnya ada pertanyaan dari Ibu Susi dari Bandung, Jawa Barat untuk BMRI, dan kebetulan tadi juga sempat kita bahas. Dan tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Pak Mainar, terima kasih sudah bergabung dan semoga bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Mainar, sehat selalu. Terima kasih, Pak. Ya, makasih Pak. Baik, terima kasih ada Bapak Hadrian Mainar Taslim, Associate Director PT Universal Broker Indonesia Sekuritas. Akhirnya saya David Sanoval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Belum. Udah cukup. Sini dikit, Ci.